Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, selamat siang anak-anakku yang Bapak cintai, yang saya banggakan. Pada siang hari ini kita bersama-sama untuk pembelajarannya adalah BTQ Baca Tulis Al-Quran, yaitu sampai kepada surat Al-Kafirun halaman 104. Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir, surat ke-109 dan jumlahnya ada 6 ayat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, Bapak akan sedikit menjelaskan ya tentang surat Al-Kafirun ini. Dilihat ya, dinukil dari buku Asbabun Nuzulnya oleh Imam As-Suyuti At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir menyeru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi harta supaya mereka menjadi orang-orang yang paling kaya di Mekah pada saat itu. Mereka akan menikahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wanita yang diinginkan beliau pada saat itu. Mereka berkata, "Inilah umatmu, wahai Muhammad, ya, dan engkau berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami dan tidak menyebutkan keburukannya. Jika engkau tidak mau melakukannya, sembahlah Tuhan-Tuhan kami 1 tahun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Aku akan menanti apa yang diturunkan oleh Tuhanku untukku." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan firman-Nya, "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir," sampai akhir ayat surat Al-Falaq. Dalam riwayat lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Wahab, ia berkata, orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dan kau berkenan, ya, berkenan ikutilah kami 1 tahun dan kami akan kembali kepada agamamu 1 tahun." Nah, itu ceritanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir," sampai akhirnya ayat surat. Ibnul Munzir juga meriwayatkan hadis serupa dari Ibnu Juraji. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, surat ini menyatakan tentang pembebasan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Surat ini juga merintahkan untuk membersihkan diri dari segala bentuk kemusyrikan dengan sebersih-bersihnya. Pada permulaan ayat pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada orang kafir Quraisy, dalam bentuk konteks ini adalah orang kafir Quraisy, atas kebodohan mereka menurunkan suatu pendapat. Di antara kebodohan mereka adalah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang tidak lain adalah berhala atau patung. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini dan memerintahkan Rasulullah untuk memutuskan hubungan dengan agama mereka, sebagaimana bunyi ayat yang kedua dan ketiga. "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa beliau tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Begitupun sebaliknya, para orang-orang kafir Quraisy tidak akan pernah pula menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana bunyi ayat keempat dan kelima, pada akhirnya surat Al-Kafirun ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas diri dari mereka tentang segala hal yang mereka kerjakan. "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Nah, itu adalah sekilas tentang surat Al-Kafirun. Mari bersama-sama kita untuk membaca surat Al-Kafirun. Ingat,
ketika dalam membaca Al-Quran kita harus LCTB, harus lancar, cepat, tepat, dan benar. Yang kedua adalah tiwasgas, harus teliti, ya, harus waspada, harus tegas di dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah daktun, tidak boleh dituntun. Baik, kita akan bersama-sama untuk membaca surat Al-Kafirun. Perhatikan makhrajul hurufnya. Atur nafas semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaannya adalah buat teman-teman yang ingin mendapatkan nilai plus, silahkan perhatikan soalnya. Yang pertama adalah ada berapakah bacaan mad ariti sukun di dalam surat Al-Kafirun? Silakan komen di bawah ya. Ada berapakah jumlah bacaan mad ariti sukun di dalam surat Al-Kafirun? Yang kedua adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya, yaitu bacaan apa? Silakan. Yang ketiga, la a'budu ma ta'budun wa la antum. Nun mati bertemu dengan fathah. Antum bacaan apa? Yang ketiga. Terus yang keempat, abiduna ma a'bud ma'a. Nah, itu bacaan apa? Mim bertemu dengan hamzah. Ada harokat layar di dalam 2 kalimah, maka dibaca apa? Silakan. Yang keempat. Yang kelima, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum di. Nah, ya mati bertemu dengan kasroh, maka dibaca apa? Soal yang kelima, lakum dinukum waliyadin. Nah, itu lakum di bacaan apa? Silakan komen ya di bawah ini. Jadi ada 5 soal, silakan yang cepat untuk komen dan menjawab pertanyaan dari Bapak akan mendapat mengasihkan nilai plus untuk teman-teman semua. Oke, kita tutup pembelajaran siang hari dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.